Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Antoni Firdaus dalam satu-satunya podcast by Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, Mrs. Bejoli. Berbagi edukasi, jendela obrolan, literasi. Berbagi dan tumbuh bersama untuk bangsa yang penuh asa. Ayo guru, kita bergerak maju dengan hati penuh semangat baru. Sharing and growing kata kita untuk masa depan yang lebih cerah. Kita kedatangan tamu yang mungkin bagi sebagian dari kita sudah sangat dikenal. Beliau orang yang punya dedikasi besar dan juga implikasi besar bagi dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Ogan Ilir. Inilah dia, Bapak Marion. Dan Bapak Marion ini kita kenal sebagai Dewan Kehormatan daripada IGI Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini gimana nih, Pak? Rakerwil hari ini? Alhamdulillah suasana cerah dan secerah semangat kawan-kawan pada hari ini. Alhamdulillah. Bicara soal apa? Soal Rakerwil, Pak. Berarti kita bicara soal apa? Program daripada wilayah Ya. Ikatan Guru Indonesia ke depannya. Kira-kira apa sih, Pak, terobosan yang bakal muncul yang sudah Bapak dengar gitu, dan sebagai anggota Dewan Kehormatan, bagaimana Bapak menanggapi ide-ide yang mungkin muncul saat ini? Walaupun belum seluruhnya, itu saya membaca dari kawan-kawan, kemampuan kawan, kompetensi yang dimiliki kawan-kawan. Pertama tadi yang baru ditampilkan itu tentang pelatihan peningkatan mutu guru, diklat ya pelatihan. Dan saya yakin di antara teman-teman itu, terutama yang ketua bidang, adalah orang-orang yang kita tahu selama ini sudah malang melintang. Ya, cepat aja ini udah nggak diraguin lagi. Iya, jadi saya sangat optimis bahwa program ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan akan menarik perhatian guru-guru Sumatera Selatan. Amin. Dan Dewan Kehormatan menanggapi ini dengan sangat penuh harapan, dengan sangat gembira. Artinya Dewan Kehormatan bisa menitipkan harapan yang lebih cerah ke depan pada hasil Rakerwil ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ya, dan bicara soal Rakerwil, karena ini Rakerwil yang pertama, ya. Dan kita juga berada pada kepengurusan yang baru dari Pak Sabto Abadi sebagai ketua wilayah, dan tentu sebagai orang yang sudah sangat mengenal Pak Sabto karena sebelumnya sama-sama di Ogan Ilir, Pak. Kira-kira seberapa besar sih impact keberadaan Pak Sabto sekarang di posisi ketua wilayah? Ya, sepanjang yang saya kenal dengan Pak Sabto itu orang yang katakanlah punya tipe yang pengelola. Ya, benar. Pengelola dalam arti dia bisa memanfaatkan atau menempatkan teman-temannya, kawan-kawan semua pada bidangnya masing-masing. Ya, dan Pak Sabto memberi panggung yang seluas-luasnya pada kawan-kawan, sehingga saya yakin kedepannya akan sangat berbeda dari yang lalu, mungkin berbeda strateginya, berbeda dimensinya. Dan saya juga optimis dengan Pak Sabto bahwa program-program IGI wilayah Sumatera Selatan akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Gitu. Dan kalau boleh saya menambahkan juga, Pak Sabto ini kalau pengalaman saya tuh, Pak, orangnya tuh bisa memaksimalkan sesuatu yang kelihatannya kayak mustahil gitu kan. Ya. Contoh di IGOI ini udah berapa kali kan menyelenggarakan event yang besar kayak TPN, 2 kali TPN sudah kan. Dan itu dalam tanda petik kalau melihat sepintas lalu kayak mission impossible gitu. Tapi ternyata bisa. Dan hasilnya makin tahun makin bagus gitu. Dan terus terang kami dari OI juga sangat mensupport, walaupun kami harus ditinggal oleh leader yang selama ini menaungi gitu kan. Memang tipenya Pak Sabto ini karena dia punya pengelola, jadi
bukan berarti beliau katakanlah orang yang super pintar, bukan. Iya. Tapi dia punya bakat bisa menempatkan orang-orangnya di tempat yang sesuai dan di panggung yang seluasnya, sehingga roda organisasi itu bisa bergerak istilahnya sesuai dengan harapan. Beda kalau misalnya Pak Sabto itu orangnya keakuan ibaratnya, maka saya juga tidak optimis kalau kalian seperti itu. Dan ternyata Pak Sabto sesuai yang saya prediksi bahwa beliau itu punya bakat mengelola sehingga ini orangnya ini yang sifat ini letakkannya di situ. Kemudian juga gini Pak, ini baru aja mungkin baru beberapa menit yang lalu saya buka media sosial, ini muncul lagi nih Pak, dimana guru tuh dijadiin dalam tanda petik sansak sama murid gitu kan. Ada barusan beredar videonya. Dan Iggy dikenal sebagai salah satu orprov yang benar-benar peduli gitu dengan hal-hal seperti ini. Nah, kedepannya Pak, sebagai anggota Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Kehormatan, ada nggak Pak dorongan kepada baik wilayah maupun daerah biar hal-hal seperti ini tuh bisa lebih di scoop lagi sama Iggy dan bisa kita minimalisir? Ini masalah yang klasik ya, klasik. Karena ini masalah guru. Mengapa guru, apalagi sekarang situasi guru itu dianggap pada titik nadir, tidak dihargai siswa. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa jargon utama atau identitas utama Iggy itu adalah peningkatan mutu guru. Artinya apa? Saya berharap besar kalau guru itu punya kompetensi yang kuat, yang katakanlah kemampuan yang mumpuni, maka itu daya tarik sendiri bagi siswa. Karena kita secara manusiawi kita akan mengagumi atau mengikuti orang-orang yang cerdas. Jadi dan kalau terlihat gurunya wah cerdas gitu dan mampu, maka insya Allah tekanan-tekanan yang dialami guru itu akan berkurang. Karena dengan sendirinya masyarakat, baik siswa atau guru yang lain, itu akan lebih segan pada guru-guru yang punya kompetensi, punya kemampuan, dan punya katakanlah bisa jadi sandaran dan bisa jadi teladan bagi masyarakat atau bagi siswa. Jadi sebaliknya, kalau guru tidak punya kemampuan, nah itu yang banyak terjadi, sehingga siswa, ini saya dapat apa dari guru? Si siswa kan? Karena tidak dapat apa-apa ya kan seperti ini. Gitu. Jadi katakanlah kompetensi ini sangat perlu, dan inilah wilayah garapan Iggy untuk meningkatkan mutu guru ini. Luar biasa. Jadi insya Allah kalau gurunya bermutu, insya Allah pendidikan juga akan ikut bermutu. Amin. Terakhir nih Pak, harapan Bapak setelah nanti kita selesai Rakerwil, perkembangan Iggy ke depannya gitu. Harapan Bapak terhadap perkembangan Iggy ke depannya setelah Rakerwil. Harapan saya katakan tadi, saya optimis. Artinya ke depannya Iggy Sumatera Selatan itu akan lebih dilihat oleh para guru bahwa organisasi ini beda dengan organisasi lain. Betul. Karena beda, dan saya yakin itu akan menarik perhatian baik itu siswa maupun guru yang lain maupun masyarakat, termasuk pemerintah atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Iggy beda. Jadi saya sangat optimis ke depannya, karena saya lihat orang-orang yang menjadi pengurus itu, dan menurut saya itu 80% sesuai. Dan saya tahu rekam jejak beberapa orang yang katakanlah memang punya militan terhadap kemajuan Iggy. Demikianlah, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sharing and growing together, dan wassalam.